Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Waktu yang saya hormati orang tua kita sudah membimbing kami dari lahir sampai sekarang. Tak lupa kepada rekan-rekan semua yang pada hari ini juga sedang melaksanakan tugasnya dengan baik. Langsung saja, di sini kami mau memaparkan tentang imajinasi, yaitu imajinasi tentang kegiatan atau kebutuhan manusia yang sehari-hari kita lakukan. Yang pertama yaitu terkait dengan barang, yaitu barang itu biasanya langka, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan. Kelangkaan yang terjadi biasanya disebabkan yaitu karena musim-musim yang tidak bisa ditentukan, ada musim hujan, musim kemarau, sehingga mempengaruhi hasil-hasil panen yang ada di wilayah-wilayah. Kemudian distribusi juga sangat terganggu dengan adanya cuaca atau mungkin iklim-iklim di daerah sekitar. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mengatasi, yaitu sangat efisiensi, yaitu menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan. Efisiensinya termasuk dengan SDM, yaitu kita tidak menghambur-hamburkan barang yang memang bukan menjadi kebutuhan kita, termasuk dalam makan-memakan ya. Jadi kalau kita sehari-hari kan produksi yang paling penting itu peristiwa makan dan dimakan. Ketika kita membeli barang yang mungkin relatif lebih lama gunanya, sedangkan kebutuhan kita juga sangat banyak, perlu dipertimbangkan untuk memberi barang-barang yang mungkin sekiranya bisa dimakan untuk banyak waktu. Nah, tentunya kita harus efisien mungkin, bagaimana dengan dana sedikit bisa mencakup untuk semuanya. Kemudian bagaimana memenuhi kebutuhan manusia, yaitu pertama, kebutuhan manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama primer, sekunder, dan tersier. Akan tetapi akhir-akhir ini kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi berubah maknanya. Kebutuhan primer yang dulu hanya makan, minum, kebutuhan pakaian dan sebagainya, itu menjadi kebutuhan yang kesekian. Ya. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini meliputi hal-hal yang mungkin sekiranya tidak seharusnya segera kita miliki, tetapi kadang menjadi prioritas utama. Dan yang terakhir ini tersier. Tersier ini barang yang mungkin fungsinya itu jauh lebih tidak, artinya jarang digunakan, tetapi menjadi kebutuhan utama, yaitu misalnya seperti kendaraan. Ketika tetangga memiliki kendaraan, kita panas, kita ikut beli, padahal kita tidak bisa naik kendaraan itu. Nah, itu adalah kegiatan yang percuma. Kemudian kegiatan ekonomi sendiri terdiri dari produksi, kemudian setelah diproduksi barang itu didistribusikan ya sampai dengan konsumen atau konsumsi. Kemudian permintaan pasar itu juga sangat berpengaruh. Karena apa? Sebagai prinsip ekonomi bahwa semakin banyak barang maka harganya akan semakin murah. Tapi semakin langka barang juga barang akan semakin mahal. Itu menjadi prinsip utama ekonomi di bidang kepasaran. Yang ketiga adalah peran ilmu pengetahuan dan teknologi guna melanjutkan atau mungkin beraktivitas di bidang ekonomi. Ada 2 hal dampak. Yang pertama adalah dampak positif, yang kedua adalah dampak negatif. Dampak positifnya, dengan adanya teknologi kita bisa menyebar, kalau kita ini memiliki barang ke seluruh penjuru dunia, bahkan untuk memasarkan itu juga lebih mudah. Itu yang kedua, aktivitas itu menjadi lebih stabil. Karena apa? Kita bisa memasarkan barang dengan membawa barang tertentu sesuai dengan permintaan yang ada di pasar. Yang ketiga adalah wawasan. Jelas dengan adanya tag ini wawasan kita menjadi sangat luar biasa. Kita tidak bisa melihat barang, tetapi kita bisa membeli barang itu melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang menjadi dampak negatif yaitu pertama adalah orang cenderung malas karena bisa melakukan transaksi di rumah tanpa harus pergi ke luar rumah. Tinggal klik langsung barang bisa sampai. Kemudian pola pikir berubah. Pola pikir itu dulu dengan tetangga, dengan beli warung di tetangga itu kita menjadi terbiasa, kita menjadi jarang berkomunikasi dengan tetangga di sebelah karena
kita biasanya hanya mengambil, kita membutuhkan barang sudah sampai ya sudah cukup seperti itu. Tapi kalau kita belanja di warung, kita bisa beli barang, bisa silaturahim, dan kemudian bisa gerundel-gerundel dengan tetangga-tetangga. Apalagi kalau tetangga-tetangganya itu mungkin punya mobil baru, punya kendaraan baru, bahkan punya istri baru. Nah, itu biasanya menjadi bahan utama. Yang terakhir yaitu masalah moral. Biasanya dengan kita bertemu, kita akan sedikit menjaga etika kita dalam berbelanja. Misalnya barang ditawarkan 10.000, kita paling nawar 8 sampai 9.000. Tapi dengan adanya sistem ini kadang harga 10.000 kita kadang nawarnya menjadi 11.000 atau 12.000. Nah, itu kan berarti tidak bermoral. Hanya menguntungkan penjual, tidak menguntungkan pembeli. Tapi itu jarang dilakukan. Biasanya harga 10.000 nawarnya 4.000. Setelah itu Gojek sampai lama sampai akhirnya nomornya diblokir karena tidak jadi beli. Terima kasih. Itu menjadi dampak negatif dari ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Oke, segitu saja. Sekiranya sedikit imajinasi tentang kebutuhan kita, kebutuhan di pasar kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.